ustadz dan ustadzah yang sama. Tapi nggak apa, kita saling mengingatkan saja. Ibu-ibu, kira-kira pengajian kali ini mau berapa menit? Berapa menit, Bu? 5 menit saja ya. Oke, 5 menit saja. Nanti kalau terlalu lama juga males. Oke. Pengajiannya kali ini nggak membahas sesuatu yang berat. Akan kita coba saja hal yang sangat ringan yang biasa dilakukan oleh panjenengan dan kita semuanya. Kita koreksi nanti setelah pengajian sampai sini di rumah, kita merenung apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat pada hari ini. Nah, makanya di situ dikatakan fa in asdaqul hadisi kitabullah. Nah, di situ dikatakan juga oleh Allah, sesungguhnya hadi atau petunjuk yang sangat bagus, tidak ada petunjuk lain kecuali petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah itu. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng kita sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Saya ambilkan sebuah ayat yang barangkali sudah sangat hafal. Anak TK hafal, panjenengan pasti hafal, dan bahkan anak yang belum lahir pun insya Allah pada hafal. Al-Baqarah ayat pertama. Ada yang hafal? Apa bunyinya? Nah, itu bukti bahwa hafal. Kemudian selanjutnya, iya, kita kaji sendiri, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ayat yang kedua, Allah menyampaikan dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu catat tuh baik-baik. Ini pengajian yang sangat ringan di dunia. Mungkin nggak pernah Ustadz itu memberikan kajian yang seperti ini. Tapi ini perlu dibahas, perlu disampaikan. Karena apa? Di dalam kitab Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Kadang-kadang kita nggak paham apa itu Al-Quran. Maka Allah dalam firman-Nya yang pertama dan yang kedua menyampaikan dzalikal kitabul la raiba fihi. Apa coba artinya Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Ya. Dzalikal utawilah itilah kitab la raiba ora kena mamang fihi di dalamnya hudan petunjuk. Itu. Kitab Al-Quran ini merupakan petunjuk. Petunjuk siapa? Yaitu petunjuk bagi orang-orang yang mutakin. Nah, ini Bu. Al-Quran ini digunakan, disampaikan sebagai petunjuk manakala kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa itu, Bapak Ibu sekalian? Coba perhatikan baik-baik. Kira-kira kalau ada orang yang bertakwa, itu takwa itu perlu dicari apa enggak, Ibu? Bu? Ibu, orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa perlu dicari apa enggak? Perlu diusahakan apa enggak? Caranya bagaimana? Nah ini, saya tanya, untuk menjadi orang bertakwa ada 3 jalan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, orang itu harus menjadi orang yang beriman. Iman dulu apa Islam dulu, coba? Iman dulu apa Islam dulu? Orang itu harus menjadi orang yang beriman. Untuk mencapai tingkatan takwa, orang itu harus beriman. Apa itu iman? Yakin dan percaya bahwa apa yang ada di dunia ini, bahwa apa ada yang kita miliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman dulu, tanamkan dalam diri kita sebagai prioritas iman. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup menjadi orang beriman saja. Banyak orang di luar Islam juga beriman. Adanya setan, beriman adanya Allah, beriman adanya Tuhan, beriman adanya hari akhir. Tapi yang bisa memasukkan kita menjadi orang takwa harus ada syarat yang kedua. Harus menjadi orang yang Islam. Itu. Ibu, bapak sudah beriman apa belum? Sudah ya, sudah menjadi orang Islam.
Sudah, sampun, benar, yakin. Nah, setelah menjadi orang Islam pun nggak cukup. Bagaimana bisa menjadi orang Islam itu? Islam itu banyak, ada Islam KTP-nya, ada Islam perbuatannya, ada Islam dan sebagainya. Tetapi untuk menjadi orang yang bertakwa, jalan yang ketiga setelah kita berislam, maka menjadi orang yang ihsan. Itu apa itu ihsan? Menjadi orang yang baik. Beriman sudah, menjadi orang Islam sudah, itu harus menjadi orang yang baik. Orang yang baik bagaimana? Kategorinya banyak sekali nanti. Nah, setelah menjadi orang yang ihsan, maka tidak cukup juga. Yang terakhir menjadi orang yang ikhlas, atau orang yang disebut mukhlis. Ikhlas dalam pengajian, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam segala hal. Ketika 4 jalan ini sudah ditempuh Bapak Ibu sekalian, dengan sendirinya mustaka takwa dengan sendirinya akan melekat di dalam hati yang bertakwa. Gak usah dicari itu, jalannya cuma 4. Jadi orang yang beriman, jadi orang yang Islam, jadi orang yang baik, jadi orang yang ikhlas. Dengan sendirinya takwa itu melekat pada dirinya. Itu maka di dalam Al-Quran, hudalil muttaqin, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga baca deh, apa bunyinya? Orang yang ketiga bagaimana? Masa orang hafal, bocah belum lahir saja hafal, ibu-ibu Aisyahnya nggak hafal banget itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tetapi di dalam Al-Quran disampaikan bagaimana syarat menjadi orang yang takwa itu. Tadi sampaikan jalannya ada 4, tapi syaratnya yang pertama alladzina lan wong akeh yu'minuna, kang padha percaya. Orang banyak yang percaya. Kemudian apa? Yang pertama dilakukan yaitu orang yang menjalankan apa, Pak? Orang yang percaya apa, Pak? Barang yang gaib. Jadi syaratnya panjenengan menjadi orang bertakwa, percaya dulu barang yang gaib. Percaya enggak hal-hal yang gaib? Ibu bapak percaya adanya akhirat? Ibu bapak percaya adanya jin? Ibu bapak percaya adanya makhluk-makhluk yang tidak kelihatan? Nah, Allah menciptakan 2 hal, barang yang bisa dilihat dan barang yang tidak bisa dilihat. Barang yang bisa dilihat sudah kelihatan panjenengan dan pulau sami. Barang yang dilihat kelihatan di situ ada hal yang namanya barang gaib. Nah, barang gaib ini nggak bisa dilihat. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat barang gaib, itu bohong. Bohong itu. Yang namanya gaib kok bisa dilihat? Itu nggak mungkin. Karena Allah sudah memberikan bahwa kita harus yakin barang yang tidak dilihat tapi ada. Itu percaya, harus percaya, harus yakin itu. Kemudian yang kedua, syarat takwa di dalam Al-Baqarah apa itu? Setelah barang gaib, yang kedua apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua melaksanakan atau mendirikan sholat. Bapak Ibu yakin sudah sholat semua, sudah subuh semuanya, sudah menjalankan sholat semuanya, tapi di situ dikatakan bukan melaksanakan sholat, Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat disebutkan, di situ saya pernah baca sebuah kitab dalam tafsir Al-Marahi disebutkan
artinya mendirikan sholat di situ berarti jiwa kita mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi adalah jiwa sholat. Kalau bapak ibu sholat subuh kemudian pergi ngerumpi hibah rasani tanggane, itu namanya belum mendirikan sholat, baru bisa melaksanakan sholat. Bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu pergi sholat ke masjid kemudian sholat, karena jiwa dan ruhnya itu belum ada gitu. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan perintah Allah, coba kita koreksi, yuk bareng-bareng sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Bapak ibu sekalian menyampaikan sering, saya ini ahli sunnah wal jamaah, gitu Pak Badan. Siapa yang tidak mengatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah? Ayo, cung. Pasti semua orang, semua golongan, semua umat Islam mengatakan bahwa saya adalah ahli sunnah wal jamaah. Pasti itu sudah. Tapi ayo kita koreksi, yuk bareng-bareng sedikit. Yang namanya kata ahli, perhatikan baik-baik. Kalau di dalam ilmu kedokteran berarti spesialis, orang yang memiliki keilmuan di dalam hal spesifikasi tentang ilmu itu namanya ahli. Kalau kita sudah mendeklarasikan, menyatakan bahwa kita adalah ahli sunnah, ayo kita harus koreksi diri. Ya, siapa yang tadi sebelum subuh 2 rakaat? Siapa yang ketinggal? Ayo kita koreksi, yo sendiri saja. 2 rakaat sebelum subuh ditinggalkan apa tidak? 4 rakaat sebelum duhur ditinggalkan apa tidak? 2 rakaat sesudah duhur, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, 10 macam kegiatan yang ada di dalam kita melaksanakan sholat sudah terjaga apa belum? Kalau itu saja tidak dilaksanakan kok mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah, itu benar apa buatan? Bohong. Itu baru sholatnya, Bu. Perhatikan baik-baik, makanya ngajinya nggak usah yang berat-berat, yang ringan saja. Ayo setelah pulang ke sini, kalau saya sudah mengatakan bahwa saya ahli sunnah, ayo jaga sholat subuhnya. Sebelum sholat subuh 2 rakaat, jangan sampai ketinggalan. Jaga sholat duhurnya, sebelum sholat duhur 4 rakaat, jangan sampai ketinggalan sunnahnya. Itu baru puasa, baru sholatnya, belum puasanya. Bapak ibu banyak yang puasanya hanya cuma setahun sekali. Puasa cuma kalau wajib saja. Ya puasa, padahal yang namanya puasa sunnah banyak sekali. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Daud dan sebagainya. Kalau itu saja belum dilaksanakan kok mengatakan bahwa saya ahli sunnah, bohong. Itu monggo koreksi saja. Koreksi saja sendiri kita. Kenapa? Ngaji itu tujuannya adalah bagaimana kita memperbaiki diri. Kalau setelah maka dikatakan dalam hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kul katakanlah hal yastawil ladzina, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sama apa enggak, Bu? Mestinya enggak sama. Orang yang biasa ngaji hari Ahad, orang yang biasa ngaji bulanan, yang biasa rutin, harusnya tidak sama akhlaknya dengan orang yang tidak pernah ngaji. Dan Al-Quran sendiri mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu dari kunci. Maka ketika kita mendeklarasikan diri sebagai orang yang memiliki karakter keislaman, monggo koreksi diri sampai di rumah. Iya, saya itu sudah sampai berapa sih? Sholat kita bagaimana? Jamaah kita bagaimana? Kemudian baca, apalagi sudah sampai pada bacaan, sudah sampai pada gerakan dan lain sebagainya. Masya Allah, kita koreksi semuanya, kita lihat semuanya. Agar apa? Agar kafah Islam itu menyeluruh, Islam itu kita masuk secara kafah, tidak separuh-separuh, tidak sebagian dan tidak sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati,
Nah, itu di situ. Ketika kita menjalankan sholat, melaksanakan sholat, berbeda ketika kita dinamakan mendirikan sholat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Setelah melaksanakan sholat, bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya. Itu yang ketiga. Allah memberikan suatu gambaran yang luar biasa. Matalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Gambaran orang yang menginfakkan hartanya, ketika kita berinfak satu akan dilipat gandakan menjadi 7, di dalam setiap 7 dilipat gandakan menjadi 70, di dalam 70 akan dilipat gandakan menjadi 700, bahkan terakhir Allah menyampaikan wallahu yudha'ifu liman yasha. Terserah Allah mau ngasih berapa, cuma tinggal percaya apa enggak, tinggal yakin apa enggak. Itu loh, dalam hati kita kadang-kadang bohong, Bapak Ibu sekalian, bohong dan sebohong-bohongnya. Saya itu umat Islam, saya itu percaya dengan Allah, saya itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, tapi betul-betul yakin enggak dalam hati kita ini pasrahnya kepada Allah itu 100%. Itu kebohongan kita terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian. Tentang keimanan kita luar biasa. Maka diperbaiki setiap Ahad pagi dengan kita kajian, mengingatkan kembali bagaimana agar kita bermuamalah, bagaimana agar kita beribadah, agar memperbaiki diri. Itulah tujuannya kita berkumpul, tujuannya kita mengadakan kajian. Kenapa? Setiap kita melaksanakan kegiatan, kadang-kadang kita itu lupa luar biasa. Sudah mengatakan yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita adalah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, tapi ketika kita memasukkan kotak, memasukkan receh, memasukkan infak, saya yakin akan dipilih yang paling di situ dompetnya yang paling berbeda dengan yang lain. Akan dipilih pasti. Begitu buka dompet, ada lembarannya banyak, pasti akan dipilih. Enggak tahu miliknya yang mana. Nah, itu sebetulnya bukti keimanan panjenengan, bukti keyakinan panjenengan. Yakin enggak apa yang Allah berikan kepada kita? Bapak Ibu, yakin enggak kalau Islam itu agama yang benar, dan Islam itu agama yang tidak ada tandingannya, dan yang Islam itu adalah deklarasi Allah itu sudah luar biasa. Artinya apa? Agama yang dirahmati, diridhoi, dan yakin agama yang menyelamatkan. Yakin bukan? Kalau kita umat Islam, kalau kita sebagai muslim, kalau kita sudah yakin bahwa Islam agama yang benar, maka perilaku kita harus Islam juga. Kalau masih ada umat Islam yang berperilaku di luar kerangka Islami, maka di situ disebut dengan orang-orang yang bukan termasuk dalamnya orang yang Islam. Karena Allah menyampaikan Al-Maidah ayat 3 itu deklarasi dari Islam, itu deklarasi dari bahwa itu adalah keselamatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan bahwa sampai kepada yunfikun, kemudian dilanjutkan lagi ayat yang keempat deh, ayat yang keempat baca deh, apa isinya? Masa nggak hafal? Ayat kelima, oh iya kelima, yang kelima apa? Tadi yang keempat, yang kelima coba. Belum, satu lagi. Yang keempat benar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Kudu kayak gini enggak nih? Padahal bocah orang lahir orang hafal ya. Nah, walladzina yu'minuna bil ghaibi, yang ketiga, yang keempat apa? Nah, itu Masya Allah, luar biasa.
itu baru ayat dalam Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah saja kita kalau kupas nggak habis dalam satu hari, Bu, dari beberapa ayat ini. Maka dikatakan oleh Allah dari itu penutupnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang demikian itu adalah orang yang dapat petunjuk di depan Tuhannya dan orang yang beruntung. Kita mau beruntung apa enggak, Bu? Mau beruntung apa buntung? Kalau mau beruntung syaratnya cuma gampang. Kalau kita lihat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, ciri-cirinya sudah jelas. Kalau kita lihat lagi, kalau menjadi orang yang beriman dalam Al-Anfal ayat 1, 2, 3 sampai 4, justru ada. Banyak sekali kalau kita mau mencari apa arti kandungan dari Al-Quran supaya menjadi jiwa kita menjadi orang yang beriman dan berislam itu. Oleh karena itu, kajilah setiap saat, jangan bosan-bosan. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, tolong dikaji, tolong dibaca. Al-hadisnya sebagai pelengkap, sebagai petunjuk untuk melakukan kegiatan itu, tolong juga dibaca, tolong juga dikaji. Kalau umat Islam, kelemahan umat Islam kan hanya dua. Satu, nggak mau membaca. Yang kedua kali nggak mau mendengarkan. Membaca buku nggak mau, membaca Al-Quran nggak mau, tafsir nggak mau, ngikuti kajian juga tidak mau. Itu yang repot. Merasa pinter, merasa ngerti. Wah, pengajian kan sudah cukup di YouTube. Pengajian sekarang kan banyak sekali, betul, nggak salah. Di YouTube banyak, di media sosial banyak dan sebagainya. Tetapi kajian yang seperti ini ada beberapa hal yang luar biasa. Di YouTube bisa lihat sendiri dengan medsos, tapi di sini bisa ketemu, bisa silaturahmi. Dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju satu majelis ilmu, maka kaki kanan ditambah pahalanya, kaki kiri itu menjadi penggugur dosa. Dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang menuntut ilmu dalam suatu majelis, maka akan memudahkan orang tersebut masuk surga. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyampaikan ada 3 hal yang perlu digarisbawahi Bapak-Ibu sekalian. Ada 3 hal yang perlu digarisbawahi tentang keikhlasan ini. Yang pertama, ikhlasnya orang yang biasa-biasa saja. Coba nanti panjenengan masuk ikhlas yang mana? Ketika kita beribadah kepada Allah, melakukan puasa, melakukan infak, sedekah dan lain sebagainya, hanya mengharapkan pahala di dunia, maka orang tersebut masuk dalam kategori yang pertama, Bu. Ikhlas kategori yang pertama. Contohnya apa? Saya kepengen Senin Kemis, Pak, biar anak saya lulus ujian. Saya kepengen berinfak, Pak, biar rezekinya saya banyak. Saya kepengen apalagi melaksanakan perintah Allah, apalagi pokoknya saya kepengen sholat tahajud, kepengen sholat hajat dan lain sebagainya biar rezekinya lancar. Saya kepengen duha biar rezekinya lancar. Kalau hanya pingin pahala itu termasuk, kata Imam Nawawi mengatakan, itu kategori yang pertama, ikhlas yang pertama. Boleh apa tidak? Boleh, asal mengharapkan Allah, asal Allah menjadi tujuannya, boleh. Saya berinfak kepengen kaya, boleh, asal Allah yang memberikan. Saya berpuasa supaya saya menjadi orang hebat, boleh. Tetapi itu dikembalikan kepada niat awal. Allah berikan satu kategori orang ikhlas yang pertama. Orang ikhlas yang kedua bagaimana? Orang yang ketika beribadah kepada Allah, orang ketika kita melaksanakan perintah Allah, mengharapkan pahala dunia dan akhirat. Di samping mengharapkan pahala, kepengen selamat di akhirat. Itu orang yang kedua, Bapak-Ibu sekalian. Nanti panjenengan yang mana? Saya puasa, saya haji, saya ngaji kajian pada hari ini. Saya kepengen pahala ya Allah, saya kepengen pahala silaturahmi ya Allah, tapi saya juga kepengen selamat di akhirat. Itu baru tingkatan yang kedua.
Jadi ketika panjenengan ngaji di sini, kemudian ada infak, ada sodako, ada yang lain, cuma kepengen pahala saja, tingkatan yang pertama. Kalau kepengen selamat di akhirat, tingkatan yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga adalah inilah yang perlu dipahami. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melaksanakan perintah Allah apapun, tetapi tidak pernah mengharapkan pahala, tidak pernah mengharapkan keselamatan, yang dicari hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, persetanding dengan saya melakukan sesuatu kegiatan bodoh teing, saya mau ngapain, saya pokoknya beribadah hanya mengharap ridho Allah, itulah tingkatan yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak pernah mengharapkan lagi. Maka disindir dalam sebuah syair yang luar biasa, kalau nggak salah syairnya Bu Nawas atau syairnya Robi Ahdawiyah, coba nanti koreksi Pak. Ilahi lastulil firdausi ahla, itu pasti hafal itu harusnya. Di situ disebutkan, kata Robi Adawiyah mengatakan, ya Allah, saya masukkan neraka, masukkan saya ke neraka. Kalau memang ridhomu, neraka tidak akan panas. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud 7 hari 7 malam dengan api yang menyala. Tapi apa yang terjadi? Allah menyampaikan kun bardan wa salaman, jadilah api itu dingin dan selamat. Itu hebatnya kalimat Allah, itu luar biasa. Sudah mengatakan kun, jadilah bardan. Kalau Allah mengatakan kun bardan saja, menjadi dingin saja, Nabi Ibrahim beku. Tapi Allah menyampaikan yang selanjutnya wasalaman, di situ keselamatan. Itu luar biasa di situ. Ketika panjenengan itu beribadah hanya mengharap kepada Allah, Allah pasti akan memberikan imbalan yang luar biasa. Cuma tinggal kita itu beribadah bagaimana. Api neraka panas menurut panjenengan, dan tidak mungkin. Kenapa? Allah itu maha tahu, maha mengetahui. Masa orang yang sudah berikhlas beribadah, masa orang yang diridhoi Allah akan dimasukkan neraka? Itulah yang terpenting dari kita melakukan apapun dari perintah Allah adalah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini juga perlu belajar, ini juga baru sampai dalam kata-kata Bapak Ibu sekalian. Yang terbanyak dari kita kalau melakukan suatu perbuatan ya kepengin pahala, sholat kepengin pahala. Ya napa nggih Bu? Kalau panjenengan sholat tidak dimasukkan surga, mau napa mboten? Kalau panjenengan sholat tujuannya kepengin apa? Kepengin surga kan? Kepengin dapat surga kan? Kepengin dapat surga Allah kan? Panjenengan ngaji capek-capek seperti ini, yang lain di rumah ngopi, medan dan sebagainya, tapi panjenengan kajian di sini datang kepengin apa? Kepengin surga Allah kan? Sekarang kalau Allah mengumumkan ya, ada ayat baru seandainya turun, sekarang surga saya hilangkan, yang ada cuma neraka, kan bisa saja. Allah maha mungkin. Apakah panjenengan masih bisa sholat? Apakah masih bisa ngaji? Apakah mau ngaji, mau sholat, mau beribadah, mau sedekah dan sebagainya? Surga saya hilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Inilah bedanya. Ketika kita hanya mengharapkan pahala, maka Allah pun akan memberi pahala itu. Ketika hanya mengharapkan surga, Allah pun akan memberi surga itu. Tetapi ketika kita beribadah hanya untuk Allah, Allah akan memberi segalanya di dunia maupun di akhirat. Itu Bapak Ibu sekalian. Sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih ini, nggak usah banyak-banyak. PR-nya begini saja Bapak Ibu sekalian. Saya selalu memberikan PR kepada Bapak Ibu sekalian ketika saya ngisi kajian dimanapun. Karena pada dasarnya saya kepingin ada tindak lanjut. Tidak ada hasilnya apa-apa ketika panjenengan datang ke sini, kemudian sampai di rumah juga tanya ibunya yang datang ke sini, bapak nanya tadi sini si siapa, ngisi sofa, pada bocah kaya, bocah bantar, isinya boran nama, gue. Terus tambah lagi lah ngaji ya biasa kayak kaya, supaya wingi kaya, pak orang beda nek.
Sing bapake hadir di sini takon ibu nih, Pak, tadi ngajine nopo kayak gitu. Wah, ngomong yang kayak orang genah, ibu cah ada bocah bantar ya, ngajine kayak gitu. Wah, dikatakan tadi hari ini luar biasa mengundang balik dari luar kota. Iya bener Bu, saya jangan dikira dari Bantar Bu. Saya jauh-jauh ini dari luar kota Cilacap betulan Bu. Saya didatangi oleh Pak Maskur itu diambil dari Banjarnegara dan sekarang nanti habis ini saya mau pulang lagi Banjarnegara. Benar Bu, saya aslinya Banjarnegara. Jadi kalau ada mengatakan orang mau balik dari dalam kota lokalan salah. Saya mau balik dari luar kota itu. Tapi nggak penting. Yang penting isinya saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Ayo, setelah kita ngaji bareng-bareng ini, coba muhasabah li nafsi, koreksi diri kita. Nggak perlu menyalahkan orang lain, nggak perlu lihat orang lain bagaimana, nggak perlu lihat sekeliling kita, koreksi diri kita. Sudahkah saya ketika beribadah itu hanya mencari ridho Allah, atau hanya mencari pahala, atau hanya mencari selamat dunia akhirat? Itu yang pertama. Nanti sampai rumah renungkan itu. Kemudian yang kedua, sudah seberapa banyak perbuatan kita, amal ibadah kita untuk Allah, sudah berapa? Itu renungkan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau kita hanya minta kepada Allah tanpa kita berbuat baik untuk Allah, memperjuangkan agama Allah, kita hanya sebagai seorang peminta, walaupun akan dikasih, tapi di mata Allah itu orang yang sangat rendah. Sudah kita berbuat dulu yang terbaik untuk siapa saja. Karena apa? Contoh kecil saja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ketika datang ke sini tadi yang tidak sama dengan bapaknya, tidak bareng-bareng, izin nggak sama suaminya? Izin nggak? Kemudian suaminya bilang gimana? Kalau cuklah ya buat kayak gitu ya. Kalau ibu sebagai seorang ibu mau bertindak apapun dan mau melaksanakan apapun tanpa seizin dan ridho suami, maka hasilnya adalah neraka. Itu. Tuh, perhatikan baik-baik. Kan apik iki Pak, nyong ora izin kalau suami ben ora apa-apa manuk arep kajian walaupun kajian Bu. Apalagi suami di rumah panjenengan kajian di sini tanpa ngerti mari ngendi tindake, ujuk-ujuk nang omah suamine kesuk was bahaya. Makanya apapun, surga itu luar biasa. Surga itu hanya dimiliki oleh suami dan diridhoi suami. Wanita itu Masya Allah masuk surganya paling gampang, tapi masuk nerakanya paling gampang juga Bu. Ibu-ibu itu, wanita itu masuk surganya luar biasa ketika sudah menjadi berumah tangga, hanya perlu ridho suami, sudah masuk surga, nggak ngapa-ngapain, enak banget Bu. Tetapi jika menentang suami, neraka. Itu luar biasa. Oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh seorang ibu, seorang istri, ridhoilah. Nah itu, tapi kalau ada suami dipamiti pengajian kok ora diizini, tutup Bu. Suami kebangetan namanya itu, ora bener itu. Kalau pengajian kok ora ulih kayak gitu. Walaupun ya boleh-boleh saja, tapi orang bener suami tidak beriman namanya. Nah itu, makanya di sini monggo kita berbuat yang kebaikan tadi. Kalau kita sudah menyatakan seorang yang ahli sunnah, lakukan sunnahnya Bu, sholat sunnahnya dilakukan, jaga 10 rakaat setiap hari, sholat sunnah jaga, ditambah 11 rakaat malam hari jaga, ditambah maksimal atau minimal 4 rakaat di duhanya jaga. Insya Allah menjadi wanita solehah dan wanita idaman. Itu saja, yang ada perintahnya aja dulu kita lakukan rutin. Aja ngomong kalau sebelum 4 bulan Bu lakukan. Baru tahajud 2 hari, pagi-pagi sudah ngomong sama temannya, sudah ngobrol.
maaf ya saya terlambat ini arisannya karena tadi malam saya tahajud jam 3 jadi kesiangan subuhnya. Astagfirullah, tahajud pindu ngomong-ngomong itu loh. Nah itu nggak usah perlu diomongkan, apapun yang dilakukan udah. Kalau ibadah itu ada. Maka di dalam satu hadis dikatakan, hadis yang sangat terkenal ini, semua mubalik dan semua ustadz sudah menyampaikan, hadis yang sangat terkenal di dunia maupun di akhirat, di kota maupun di desa. Hadisnya luar biasa. Hadis tentang 3 orang, tapi akan saya sampaikan satu aja. Ketika orang sudah berbuat jahat luar biasa, datang ke ahli ilmu, ya, datang ke ahli ilmu, dia mengatakan, ya ahli ilmu, saya datang ke sini, saya ini sudah membunuh 99 orang, saya sudah berbuat fasik, saya berbuat jelek, apa yang harus saya lakukan? Kata ahli ilmu, ya kamu masuk neraka. Masya Allah. Tetapi ketika orang ahli ilmu itu menyampaikan dengan sesuatu yang ilmunya yang ada, maka dia mengatakan, cobalah kalian hijrah ke daerah sebelah. Itu seorang ahli ilmu. Berbeda ketika ditanya kepada seorang ahli ibadah, malah mengatakan kamu masuk neraka jelas. Maka disitulah ada perbedaan dua, Bu. Ahli ibadah saja nggak cukup, Bu. Ahli ibadah nggak cukup. Ibadah ini tanpa dilandasi dengan ilmu maka akan menyesatkan. Maka orang yang baik adalah orang yang ahli ibadah sekaligus dengan ahli ilmu, supaya bisa menyelamatkan diri kita dan orang lain. Al-Quran menyatakan, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaganan keluar kamu, diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ini suruh jaga diri sendiri, baru keluarganya. Kemudian ketika kita berinfak sedekah, dalam Al-Quran dikatakan dawil qurba wal yatama wal masakini wabni sabil, ada urutannya, Bu. Ketika panjenengan bersedekah pun berinfak sedekah, perhatikan dawil qurba dulu. Keluarga kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita bagaimana, prioritas itu. Kemudian baru wal yatama, anak yatim, wal masakini, baru orang-orang miskin. Kemudian yang selanjutnya ibnu sabil. Itu ada kategorinya. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu akan menyesatkan. Maka disinilah pentingnya ahli ibadah dan ahli ilmu bersatu menjadi satu kegiatan supaya kita menjadi ruh dalam Islam itu sendiri. Terima kasih. Saya simpulkan sekali lagi, satu tadi, ayo sama-sama kita melaksanakan sunnah yang sudah pasti dapat pahala dan sudah ada perintahnya. Yang kedua, jagalah panjenengan dengan hatinya panjenengan. Jaga diri dengan hatinya panjenengan dengan perbuatan 3 kategori itu. Mau mencari cuma pahala saja, atau mencari pahala dan keselamatan akhirat, atau mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, nggak ada yang bisa menghalangi apapun, Bu. Panjenengan akan selamat dunia akhirat sudah pasti, masuk surganya Allah sudah pasti. Karena apa? Allah itu maha mengetahui dan la tuhliful mi'ad. Itu perhatikan baik-baik itu. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Itu saja. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan ada sebuah syair atau kata-kata yang mengatakan, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau mulut lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu maafkanlah apa yang saya sampaikan. Jika berkurang dan ada lebihnya, itu silahkan ambil yang baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.